Pernahkah Anda merasa energi yang dulu melimpah kini mulai berkurang? Tubuh yang dahulu kuat dan bertenaga sekarang lebih cepat lelah? Atau mungkin Anda menyadari bahwa gairah hidup, termasuk dalam hubungan suami istri, tidak lagi seperti dulu? Jika Anda pria berusia di atas 50 tahun dan mengalami hal ini, Anda tidak sendirian. Jutaan pria di seluruh dunia mengalami kondisi yang sama. Dan yang lebih penting, banyak dari mereka tidak menyadari bahwa semua gejala ini bisa jadi berkaitan dengan satu hal, penurunan hormon testosteron. Selamat datang di Sehat Menuju Senja. Saya akan memandu Anda memahami fenomena yang sangat umum namun sering diabaikan ini. Sebagai dokter yang telah menangani ribuan pasien selama puluhan tahun praktek klinis, saya melihat betapa banyak pria yang datang dengan keluhan kelelahan kronis, penurunan massa otot, bahkan depresi ringan. Padahal akar masalahnya sebenarnya terletak pada hormon yang menurun secara alami seiring bertambahnya usia. Testosteron bukan hanya tentang kejantanan atau kehidupan seksual. Hormon ini adalah kunci dari energi harian Anda, kekuatan otot dan tulang, kesehatan mental, bahkan kemampuan Anda untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan. Ketika kadarnya menurun, seluruh sistem tubuh merasakan dampaknya. Dalam 35 menit ke depan, kita akan menjelajahi bersama apa sebenarnya testosteron itu, mengapa kadarnya menurun seiring usia, tanda-tanda yang perlu Anda waspadai, dan yang paling penting, solusi alami yang bisa Anda terapkan mulai hari ini untuk membantu tubuh Anda mempertahankan atau bahkan meningkatkan kadar testosteron secara sehat. Ini bukan tentang obat-obatan instan atau janji kosong. Ini tentang pemahaman medis yang mendalam dikombinasikan dengan langkah praktis yang telah terbukti secara klinis. Jadi, tetaplah bersama saya sampai akhir, karena informasi ini bisa mengubah kualitas hidup Anda di tahun-tahun mendatang. Dokter usia 60 tahun. Memahami masalah kesehatan. Apa itu testosteron dan mengapa ia begitu penting? Mari kita mulai dari dasar. Testosteron adalah hormon yang diproduksi terutama di testis pada pria, meskipun kelenjar adrenal juga memproduksi sedikit. Hormon ini termasuk dalam kelompok yang disebut androgen, hormon yang bertanggung jawab atas karakteristik maskulin. Sejak masa pubertas, testosteron berperan dalam perkembangan karakteristik pria, suara yang lebih dalam, pertumbuhan rambut tubuh, pembentukan massa otot, dan perkembangan organ reproduksi. Namun, perannya jauh melampaui hal-hal fisik yang kasat mata. Testosteron mengatur distribusi lemak dalam tubuh Anda. Ia menjaga kepadatan tulang, mencegah osteoporosis di usia lanjut. Hormon ini juga berperan penting dalam produksi sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Tanpa kadar testosteron yang memadai, Anda bisa mengalami anemia ringan yang membuat tubuh terasa lemas. Yang sering diabaikan adalah peran testosteron dalam kesehatan mental. Hormon ini mempengaruhi mood, motivasi, bahkan kemampuan kognitif seperti memori dan konsentrasi. Penelitian menunjukkan bahwa pria dengan kadar testosteron rendah memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi dan kecemasan. Sekarang inilah yang perlu Anda pahami. Kadar testosteron pria mencapai puncaknya di usia 20-an hingga awal 30-an. Setelah itu, terjadi penurunan bertahap sekitar 1 hingga 2% per tahun. Ini adalah proses alami yang disebut andropause, semacam menopause pada pria, meskipun berlangsung lebih gradual. Jadi, ketika Anda berusia 50, 60, atau 70 tahun, sangat wajar jika kadar testosteron Anda tidak seperti dulu lagi. Namun, penurunan yang terlalu drastis atau disertai gejala yang mengganggu kualitas hidup, itulah yang perlu kita tangani. Yang membuat kondisi ini sering tidak terdeteksi adalah gejalanya yang samar. Banyak pria menganggap kelelahan, penurunan stamina, atau bahkan penambahan berat badan sebagai konsekuensi alami penuaan. Mereka menerima begitu saja tanpa mencari tahu apakah ada yang bisa dilakukan. Padahal, dengan pemahaman yang tepat dan tindakan yang tepat, kualitas hidup di usia 50 tahun ke atas bisa tetap sangat baik. Penyebab dan faktor risiko.
Mengapa testosteron Anda menurun lebih cepat? Seperti yang sudah saya singgung, penurunan testosteron seiring usia adalah hal alamiah. Namun ada faktor-faktor lain yang bisa mempercepat penurunan ini, dan banyak di antaranya berkaitan dengan gaya hidup modern kita. Mari kita mulai dengan yang paling umum, obesitas. Lemak tubuh, terutama lemak perut, mengandung enzim bernama aromatase yang mengubah testosteron menjadi estrogen, hormon wanita. Semakin banyak lemak perut Anda, semakin banyak testosteron yang dikonversi, semakin rendah kadar testosteron bebas dalam darah. Ini menciptakan lingkaran setan. Testosteron rendah membuat Anda lebih mudah menimbun lemak, dan lemak yang bertambah semakin menurunkan testosteron. Lalu ada masalah kurang tidur. Produksi testosteron paling aktif terjadi saat Anda tidur nyenyak, khususnya pada fase tidur REM. Jika Anda tidur kurang dari 6 jam setiap malam atau tidur Anda terputus-putus karena sleep apnea, kadar testosteron Anda bisa turun hingga 15% hanya dalam seminggu. Bayangkan efeknya jika ini terjadi bertahun-tahun. Stres kronis adalah pembunuh testosteron yang tersembunyi. Ketika Anda stres, tubuh melepaskan hormon kortisol. Kortisol dan testosteron memiliki hubungan terbalik. Saat kortisol naik, testosteron turun. Di era modern dengan tekanan pekerjaan, beban pikiran dan kecemasan yang konstan, banyak pria hidup dalam kondisi kortisol tinggi kronis. Tanpa mereka sadari, ini menggerus testosteron mereka perlahan tapi pasti. Pola makan juga berperan besar. Diet rendah lemak sehat, kekurangan zinc dan vitamin D, konsumsi gula berlebih, semua ini mengganggu produksi hormon. Testosteron dibuat dari kolesterol, jadi diet yang terlalu ekstrim menghindari lemak justru bisa kontraproduktif. Aktivitas fisik yang tidak seimbang juga berisiko. Terlalu banyak olahraga kardio jarak jauh tanpa latihan beban bisa menurunkan testosteron. Sebaliknya, tidak berolahraga sama sekali juga buruk. Latihan beban dan interval intensitas tinggi justru merangsang produksi testosteron, tetapi harus dalam dosis yang tepat. Ada juga faktor yang kurang kita sadari, paparan bahan kimia. Beberapa plastik mengandung BPA dan ftalates yang mengganggu sistem endokrin. Pestisida pada sayuran dan buah yang tidak dicuci bersih, bahan kimia dalam produk perawatan tubuh, semuanya bisa menjadi pengganggu hormon dalam jangka panjang. Penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi juga terkait dengan penurunan testosteron. Beberapa obat-obatan, termasuk opioid untuk nyeri kronis dan steroid tertentu, bisa menekan produksi testosteron. Lalu ada tanda-tanda awal yang sering diabaikan. Anda mungkin merasa lebih mudah marah atau cepat tersinggung. Libido menurun, tidak lagi tertarik pada aktivitas yang dulu menyenangkan. Tidur malam sering terbangun. Otot terasa lebih lemah meskipun Anda masih berolahraga. Lemak mulai menumpuk di perut bahkan ketika Anda tidak makan lebih banyak dari biasanya. Semua ini adalah bisikan tubuh Anda bahwa ada yang tidak seimbang. Dan jika diabaikan, gejala-gejala ini bisa berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Penurunan massa otot yang drastis, osteoporosis, sindrom metabolik, bahkan depresi klinis. Dokter usia 60 tahun. Perspektif medis dan pengalaman klinis. Apa yang saya lihat di lapangan. Dalam praktik sehari-hari, saya sering bertemu dengan pria yang datang dengan keluhan yang sebenarnya bukan keluhan spesifik. Mereka mengatakan, "Dok, saya rasanya tidak fit saja," atau "saya cepat lelah, padahal dulu tidak begini." Ketika saya gali lebih dalam, terungkap bahwa mereka juga mengalami penurunan gairah seksual, kesulitan konsentrasi di tempat kerja, mudah lupa, dan bahkan perubahan emosi, menjadi lebih mudah sedih atau kehilangan motivasi. Ketika saya sarankan pemeriksaan kadar testosteron, banyak dari mereka terkejut. "Memangnya itu penting, Dok?" tanya mereka. Inilah kesalahan umum. Banyak pria menganggap testosteron hanya berkaitan dengan kehidupan seksual, padahal dampaknya jauh lebih luas. Saya pernah menangani pasien berusia 55 tahun yang datang dengan keluhan nyeri sendi dan mudah patah tulang. Setelah pemeriksaan, ternyata kepadatan tulangnya menurun signifikan. Osteopenia, tahap awal osteoporosis. Kadar testosteronnya sangat rendah.
Setelah diperbaiki dengan perubahan gaya hidup dan pendampingan medis, kepadatan tulangnya berangsur membaik. Ada juga mitos yang beredar di masyarakat. Salah satunya, kalau testosteron rendah berarti saya tidak jantan lagi. Ini pemahaman yang sangat keliru dan bahkan berbahaya karena membuat banyak pria malu untuk mencari bantuan. Testosteron rendah adalah kondisi medis yang bisa ditangani, bukan cerminan dari identitas atau harga diri Anda sebagai pria. Mitos lainnya, cukup minum suplemen testosteron atau suntik hormon langsung selesai. Ini juga tidak benar. Terapi hormon pengganti memang ada, tetapi hanya untuk kasus tertentu dan harus di bawah pengawasan ketat. Penggunaan testosteron sembarangan justru bisa menimbulkan efek samping serius, pembesaran prostat, gangguan jantung, bahkan memicu pertumbuhan sel abnormal. Yang paling sering saya temui adalah pria yang mencoba berbagai suplemen di pasaran tanpa konsultasi medis. Ada yang mengonsumsi produk yang mengklaim bisa meningkatkan testosteron secara instan, padahal kandungannya tidak jelas atau bahkan mengandung steroid terselubung. Hasilnya, kadang memang ada efek sementara, tetapi tubuh menjadi tergantung dan produksi testosteron alami justru terhenti. Saya selalu mengatakan kepada pasien saya, tubuh Anda dirancang untuk memproduksi testosteron. Yang perlu kita lakukan adalah menciptakan kondisi optimal agar tubuh bisa bekerja sebagaimana mestinya. Dan itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Pencegahan dan penanganan, solusi alami yang terbukti efektif. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling Anda tunggu. Apa yang bisa Anda lakukan? Saya akan membagikan strategi yang telah terbukti secara klinis membantu tubuh mempertahankan atau bahkan meningkatkan produksi testosteron secara alami. Pertama, latihan beban dan olahraga intensitas tinggi. Ini adalah salah satu cara paling efektif. Latihan beban merangsang tubuh untuk memproduksi testosteron sebagai respons terhadap kerusakan mikro pada serat otot. Gerakan-gerakan besar seperti squat, deadlift, bench press, dan overhead press, gerakan yang melibatkan banyak kelompok otot sekaligus, memberikan rangsangan terbesar. Anda tidak perlu mengangkat beban yang sangat berat. Yang penting adalah intensitasnya cukup untuk membuat otot Anda bekerja keras. 3 hingga 4 kali seminggu, masing-masing 45 menit hingga 1 jam, sudah sangat memadai. Selain latihan beban, latihan interval intensitas tinggi atau HIIT juga sangat bermanfaat. Misalnya sprint selama 30 detik, istirahat 1 menit, lalu ulangi. Metode ini terbukti meningkatkan testosteron lebih efektif dibanding kardio jarak jauh yang monoton. Kedua, tidur yang berkualitas. Ini tidak bisa ditawar. Usahakan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, dengan jadwal yang konsisten. Ciptakan lingkungan tidur yang gelap, sejuk, dan tenang. Matikan layar gadget minimal 1 jam sebelum tidur karena cahaya biru mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur tidur. Jika Anda mendengkur keras atau sering terbangun dengan rasa tidak segar, ada kemungkinan Anda mengalami sleep apnea, kondisi di mana pernafasan berhenti sementara saat tidur. Ini sangat mengganggu produksi testosteron dan harus ditangani secara medis. Ketiga, kelola stres dengan serius. Meditasi, bernafas dalam, yoga, atau bahkan sekedar berjalan santai di alam terbuka bisa sangat membantu menurunkan kortisol. Temukan aktivitas yang membuat Anda merasa tenang dan lakukan secara rutin. Ingat, stres kronis adalah musuh testosteron. Keempat, perbaiki pola makan Anda. Konsumsi lemak sehat dari sumber seperti alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan, dan ikan berlemak seperti salmon. Lemak sehat diperlukan untuk produksi hormon. Pastikan Anda mendapat cukup protein untuk menjaga massa otot. Daging tanpa lemak, ayam, telur, tahu, tempe, semuanya baik. Zinc sangat penting untuk produksi testosteron. Sumber zinc terbaik adalah tiram, daging merah, kacang-kacangan, dan biji labu. Vitamin D juga krusial. Dapatkan dari sinar matahari pagi atau suplemen jika perlu, terutama jika Anda tinggal di daerah dengan sinar matahari terbatas. Kurangi gula dan karbohidrat olahan. Lonjakan gula darah menyebabkan lonjakan insulin yang bisa menurunkan testosteron. Hindari juga alkohol berlebihan. Alkohol mengganggu fungsi hati dan kelenjar yang memproduksi testosteron. Kelima, jaga berat badan ideal. Jika Anda kelebihan berat badan, menurunkan bahkan 5 hingga 10% dari berat badan bisa meningkatkan testosteron secara signifikan. Fokus pada lingkar pinggang. Untuk pria Asia, idealnya di bawah 90 cm. Keenam, hindari paparan bahan kimia pengganggu hormon. Gunakan botol air dari bahan kaca atau stainless steel, bukan plastik. Cuci sayur dan buah dengan bersih. Pilih produk perawatan tubuh yang lebih alami tanpa bahan kimia keras. Ketujuh, pertimbangkan suplemen tertentu, tetapi dengan bijak.
Beberapa suplemen yang memiliki bukti ilmiah mendukung testosteron antara lain ashwagandha, menurunkan kortisol dan meningkatkan testosteron, fenugreek, dan D-aspartic acid. Tetapi konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen apapun, karena efektivitas dan keamanannya bisa berbeda pada setiap individu. Kedelapan, jaga kesehatan seksual Anda. Aktivitas seksual yang sehat dan teratur sebenarnya menjaga kadar testosteron. Ini adalah hubungan dua arah. Testosteron mendukung libido, dan aktivitas seksual merangsang produksi testosteron. Yang paling penting untuk dipahami adalah semua strategi ini bekerja secara sinergis. Anda tidak bisa fokus hanya pada satu aspek dan mengabaikan yang lain. Tubuh adalah sistem yang kompleks dan saling terkait. Dan satu hal lagi yang sering saya tekankan kepada pasien saya, bersabarlah. Perubahan gaya hidup memerlukan waktu untuk menunjukkan hasil. Tidak seperti obat yang efeknya cepat, pendekatan alami ini memerlukan konsistensi selama beberapa minggu hingga beberapa bulan. Tetapi hasilnya jauh lebih berkelanjutan dan aman. Kapan Anda harus berkonsultasi ke dokter? Jika Anda mengalami gejala yang mengganggu, kelelahan ekstrim, depresi, hilangnya libido total, penurunan massa otot yang drastis, atau osteoporosis, jangan tunda untuk memeriksakan diri. Dokter bisa melakukan tes darah sederhana untuk mengukur kadar testosteron Anda. Tes ini sebaiknya dilakukan di pagi hari, karena kadar testosteron paling tinggi saat itu. Jika ternyata kadar Anda memang rendah secara medis, dokter bisa membantu menentukan apakah Anda perlu terapi hormon pengganti atau cukup dengan modifikasi gaya hidup. Jangan pernah mengambil keputusan sendiri untuk menggunakan hormon tanpa pengawasan medis. Mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari hari ini. Testosteron adalah hormon vital yang mengatur jauh lebih dari sekedar fungsi seksual. Ia mempengaruhi energi Anda, kekuatan otot dan tulang, kesehatan mental, kemampuan berpikir, dan bahkan kemampuan tubuh untuk membakar lemak. Penurunan testosteron seiring usia adalah hal alami, tetapi penurunan yang terlalu cepat atau drastis bisa dicegah dan ditangani. Faktor-faktor seperti obesitas, kurang tidur, stres kronis, pola makan buruk, dan gaya hidup tidak aktif semuanya berkontribusi pada penurunan testosteron. Namun, kabar baiknya, hampir semua faktor ini bisa Anda kendalikan. Solusi alami yang terbukti efektif meliputi latihan beban dan HIIT secara teratur, tidur berkualitas 7 hingga 8 jam setiap malam, manajemen stres yang baik, pola makan seimbang kaya lemak sehat dan nutrisi penting, menjaga berat badan ideal, dan menghindari bahan kimia pengganggu hormon. Langkah sederhana yang bisa Anda mulai hari ini? Pilih satu area yang paling lemah dalam hidup Anda saat ini. Apakah itu tidur? Mulailah memperbaiki kebiasaan tidur Anda. Apakah itu aktivitas fisik? Mulailah dengan berjalan kaki 30 menit setiap hari, lalu bertahap tambahkan latihan beban. Apakah itu stres? Luangkan 10 menit setiap hari untuk meditasi atau pernafasan dalam. Jangan mencoba mengubah segalanya sekaligus, karena itu hanya akan membuat Anda kewalahan. Mulai dari satu kebiasaan, kuasai, lalu tambahkan yang berikutnya. Perubahan kecil yang konsisten akan memberikan hasil besar dalam jangka panjang. Ingat, Anda tidak sedang melawan usia. Anda sedang bekerja sama dengan tubuh Anda untuk mencapai kualitas hidup terbaik di setiap tahap kehidupan. Pria di usia 50, 60, bahkan 70 tahun bisa tetap kuat, energik, dan sehat jika mereka membuat pilihan yang tepat setiap hari. Dan yang paling penting, jangan malu untuk mencari bantuan medis jika Anda merasa ada yang tidak beres. Dokter ada untuk membantu Anda, bukan menghakimi. Kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa Anda berikan untuk diri sendiri dan keluarga Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu 35 menit bersama saya hari ini. Saya harap penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang testosteron, mengapa ia penting, dan yang paling penting, apa yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatannya. Menjaga kesehatan hormon adalah bagian integral dari menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ini bukan tentang mencari solusi instan atau janji ajaib. Ini tentang komitmen jangka panjang untuk hidup lebih sehat, lebih sadar, dan lebih peduli pada tubuh yang telah membawa Anda sejauh ini. Jangan lupa, kesehatan dimulai dari kesadaran. Kesadaran bahwa tubuh Anda berbicara kepada Anda melalui gejala-gejala kecil.
Kesadaran bahwa pilihan sehari-hari Anda, apa yang Anda makan, bagaimana Anda bergerak, bagaimana Anda mengelola stres, semuanya berdampak pada kesehatan jangka panjang. Dan kesadaran bahwa tidak pernah terlambat untuk memulai perubahan positif. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya akan sangat berterima kasih jika Anda menekan tombol subscribe. Dengan subscribe, Anda akan mendapat notifikasi setiap kali Sehat Menuju Senja mengunggah konten baru tentang kesehatan klinis dan pencegahan penyakit. Berikan juga like jika informasi ini membantu Anda dan bagikan kepada saudara, teman, atau rekan kerja yang mungkin membutuhkan informasi ini. Di video berikutnya, kita akan membahas topik yang tidak kalah penting. Kesehatan prostat setelah 50 tahun, deteksi dini yang menyelamatkan nyawa. Ini adalah topik yang sering dihindari banyak pria, padahal sangat krusial untuk kesehatan jangka panjang. Jadi pastikan Anda tidak melewatkannya. Tuliskan juga di kolom komentar jika ada topik kesehatan tertentu yang ingin Anda pelajari lebih dalam. Saya membaca setiap komentar dan menggunakannya untuk merancang konten yang benar-benar bermanfaat bagi Anda. Ingat, kesehatan adalah perjalanan, bukan tujuan. Dan saya di sini untuk menemani Anda dalam perjalanan menuju hidup yang lebih sehat, lebih berkualitas, dan lebih bermakna, bahkan di usia yang terus bertambah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah sehat, tetaplah bijak, dan tetaplah menjaga diri dengan penuh kesadaran. Salam sehat dari Sehat Menuju Senja.